Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman adasi sekalian. Kita berkumpul kembali dalam acara Core Value bulan ini. Pada Core Value kali ini akan ada informasi terkait pemenang dari kuis yang telah diikuti pada Core Value sebelumnya, gitu ya. Jadi diharapkan setiap teman-teman adasi bisa menyaksikan video dari awal hingga akhir, karena di rangkaian video tersebut nanti akan kita tampilkan nama-nama pemenangnya, gitu ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, untuk kuis yang akan kita berikan pada Core Value kali ini pun prosedur dan aturannya masih sama, yaitu nanti teman-teman semua bisa melihat pertanyaan-pertanyaan di setiap sesi ada sharing knowledge, nanti core value, dan juga nanti kisi-kisi. Nah, juga di soal yang terakhir juga sama, masih seperti yang sebelumnya, yaitu merangkai kata, ya. Jadi dirangkai katanya ya, bukan disalin gitu ya. Nah, oke. Demikianlah yang bisa disampaikan. Siapa tahu adalah pemenangnya pada core value yang sebelumnya, ya. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Teman-teman adasi semua, kita sudah memasuki value keempat, yaitu kerjasama atau teamwork. Nah, kerjasama ini maknanya apa? Itu bangga sebagai bagian dari AOP Group dan berkomitmen untuk tukar pikiran serta saling membantu dalam usaha untuk mencapai keberhasilan bersama demi keunggulan AOP Group. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya yaitu kita sebagai bagian dari insan Astra, yaitu memiliki kewajiban yaitu dalam berkontribusi dalam segala bidang untuk mensukseskan setiap program-program yang dimiliki oleh AOP Group. Nah, kerjasama ini juga memiliki beberapa perilaku terpuji atau perilaku yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu perilaku terpuji pertama, yaitu berperilaku santun. Perilaku santun adalah aturan hidup atau tingkah laku kita atau setiap manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang yang berisi perintah, larangan, atau juga kita bisa bilang sebagai norma, ya, kebiasaan. Nah, di setiap lingkungan dan daerah, sopan santun itu berbeda-beda, gitu ya, baik dari segi waktu, tata cara, dan juga sebagainya. Contoh dari perilaku santun itu sendiri, kita bisa bilang yang pertama, contohnya menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian ada contoh berperilaku santun terhadap orang tua, yaitu kita harus bersikap atau bertutur kata dengan lemah lembut. Juga salah satu contohnya berperilaku santun yaitu kita tidak mencela pembicaraan orang lain, itu juga sangat. Kemudian bagaimana kita berpakaian sopan dan santun. Kemudian juga kita tidak berkata-kata kotor atau menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi sopan santun ini yaitu lebih kepada bagaimana kita mencitrakan jati diri kita sebagai insan Astra yang dituntut dalam berperilaku santun dimanapun kita berada, gitu ya. Nah, teman-teman semua, mari kita terapkan atau ciptakan perilaku santun di setiap lingkungan tempat kita kerja dan tempat kita kerja. Nah, teman-teman adasi, sekarang perilaku terlarang yang akan kita pelajari dalam value kerjasama yaitu yang pertama melempar tanggung jawab. Melempar tanggung jawab di sini yaitu kita bisa berikan contoh, misalnya dalam suatu kelompok kita diberikan proyek atau tugas dari atasan kita,
Setiap orang atau anggota diberikan tugas masing-masing, sudah ada masing-masing tugasnya. Anggota A yang seharusnya menyerahkan deadline atau tepat waktu, tetapi karena satu dan lain hal yang mungkin berakibat tidak terselesaikannya pekerjaan, sehingga orang tersebut tinggal bilang ke atasannya atau mengadu, akhiratnya menjadi temannya atau rekannya yang jadi bahan atau menjadi kesalahan gitu ya. Jadi menunjuk, jadi seolah-olah apa yang dikerjakan itu adalah pekerjaan temannya, karena temannya sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai. Contohnya seperti itu ya. Intinya adalah jika kita diberikan tanggung jawab oleh atasan, tugas dan pekerjaan, kita sebaiknya kerjakan tugas tersebut semaksimal mungkin, tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang diinginkan tentunya, dengan tidak memberikan atau mengalihkan atau melempar pekerjaan tersebut kepada orang lain. Kalau kita tidak merasa sanggup melakukan pekerjaan tersebut, sebaiknya disampaikan, ya. Tidak semena-mena menyerahkan kepada anggota kelompok tersebut atau ke teman kita atau rekan kerja kita. Karena hati-hati dengan sifat melempar tanggung jawab ini, itu akan bisa menimbulkan konflik atau perselisihan, sehingga itu adalah perilaku terlarang yang dimiliki oleh setiap insan. Nah, teman-teman, demikianlah don yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, teman-teman Adasi, sekarang tadi kita sudah dengarkan apa itu value keempat, maknanya apa, kemudian perilaku terpujinya apa, juga perilaku terlarangnya apa. Sekarang saatnya saya kasih pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan value keempat dalam core value AOP yang dibahas pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua yaitu kalau tadi semua sudah menyimak, yaitu coba sebutkan perilaku terlarang atau tidak terpuji dalam value kerjasama. Cukup mudah bukan? Nah, sudah tahu jawabannya, silahkan menuju link yang telah disediakan. Oke, kita ketemu lagi. Ya, hari ini saya mau berbicara mengenai berpikir out of the box. Kadang-kadang nih atasan kita datang dan nanyakan kepada kita, coba dong berpikir out of the box. Jangan cuma gitu-gitu aja berpikirnya. Nah, jujur ya, padahal kadang-kadang kita juga bingung gimana sih cara berpikir out of the box. Nah, makanya kesempatan kali ini kita coba eksplorasi gimana cara berpikir out of the box. Nah, cara berpikir out of the box itu adalah cara berpikir dan mencari inovasi yang di luar kotak yang biasa kita lakukan. Nah, dalam hal ini ada 3 hal gimana kita bisa berpikir untuk out of the box atau berpikir di luar kotak. Yang pertama, satu, pertanyakan segalanya. Nah, ini penting nih. Yang pertama, pertanyakan segalanya. Ini kita pertanyakan segalanya. Apa yang biasa kita lakukan atau apa yang biasa kita dengar, serta apa yang biasa kita lihat. Kita pertanyakan aja. Misal, kenapa sih SOP cara potongnya seperti itu? Atau kenapa sih strategi penjualannya seperti itu? Atau kenapa sih laporannya dibuatnya seperti itu, formatnya seperti itu? Nah, memang kadang-kadang kalau kita kebanyakan mempertanyakan segalanya, biasanya orang-orang akan mengecap kita orang yang nyebelin, orang yang cerewet ya. Nah, atau itu kita bisa lakukan, kita tanyakan aja dalam hati kita, dan tapi kita bisa buat catatan tentang pertanyaan-pertanyaan kita tadi.
Nah, ini merupakan suatu upaya bagi kita untuk melihat peluang ya, atau upaya yang baru dari yang biasa kita jalankan. Jadi kita melihat ke peluang di luar hal-hal yang biasa kita rutin jalankan. Nah, upaya-upaya inilah kita berarti sedang berupaya untuk berpikir out of the box. Karena apa yang biasa kita lakukan atau kita dengar, kita lihat, itu adalah otak yang ingin kita tembus. Maka sudah seharusnya kita pertanyakan otak ini. Oke, yang kedua, kita menantang asumsi kita sendiri. Ya. Jadi seperti kita ketahui, setiap orang mempunyai asumsinya masing-masing, ya kan? Misal kita mempunyai asumsi terhadap atasan kita seperti apa orangnya, ya kita punya asumsinya. Atau kita juga mempunyai asumsi terhadap customer, maunya customer seperti apa sih? Atau kita juga punya asumsi terhadap departemen lain di dalam perusahaan kita. Nah, selama kita berpegang pada asumsi itu, maka kita sedang ada di dalam kotak itu. Nah, kalau kita mau berpikir out of the box, tantanglah asumsi kita itu. Cari bukti yang memang membuktikan bahwa asumsi dasar kita itu salah. Misal, siapa bilang customer mau beli produk yang murah, cepat, mudah? Ternyata kenyataannya ada juga kok customer yang mau beli mahal dengan alasan tertentu ya. Atau contoh lain, banyak yang mengasumsikan misalnya pelajaran matematika, kimia, atau fisika itu sulit dan lebih dominan dikuasai oleh orang-orang luar negeri. Tapi ternyata tim Olimpiade Pelajar Indonesia beberapa kali berprestasi dalam bidang tersebut, bahkan sampai level dunia. Nah, pada saat kita sudah berhasil menantang asumsi kita sendiri, sebenarnya kita sedang keluar dari kotak kita sendiri yang namanya asumsi tadi. Oke, yang ketiga, sambutlah kemustahilan, atau kalau bahasa kerennya, embrace the impossible. Nah, biasakan kita mengajukan gagasan yang kira-kira orang akan merespon, "Nggak mungkin kali," atau "impossible bro," atau "gila ya lu bro." Nah, seperti itu. Misal contoh gini, ada pertanyaan, bagaimana caranya kita mengalahkan kompetitor kita nomor 1, Steelmatindo atau Hitachi ya, yang kita tahu. Nah, tiba-tiba ada seorang yang punya ide nih, gimana kalau kita beli aja tuh perusahaannya, beres kan? Nah, seperti itu. Pasti orang-orang lain akan jawabnya, "Gila lu ya, emang kita punya duitnya?" Atau kan perusahaan kita juga mungkin lebih kecil dari dia. Tapi poinnya adalah, itu adalah contoh the impossible yang saya maksud. Nah, orang yang membiasakan dirinya ngomong ya terkesan agak jeblak itu, sebenarnya dia lagi berpikir out of the box. Misal kalau atas pertanyaan yang sama terkait tadi mengalahkan kompetitor, jawaban kita memperkuat market share, memperbaiki service, atau kita tambah salesman, kita tingkatkan promosi, jawaban-jawaban itu semua mencerminkan bahwa sebenarnya kita lagi proses berpikir within the box atau proses berpikir di dalam box. Nah, memang terkesan pemikiran out of the box itu sulit dipakai atau diwujudkan dalam prakteknya. Oleh karena itu, pemikiran out of the box adalah merupakan suatu bentuk proses dan sebuah jalan ya. Yang pertama kita harus keluar dulu dari kotak ya, supaya kita bisa melihat peluang lebih banyak. Kita juga bisa mengeksplorasi alternatif yang lebih luas lagi, tidak sempit di dalam kotak itu aja. Dari sini kita bisa mendapatkan beberapa pemikiran yang bagus dan brilian. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan dan adjust dalam kotak perusahaan kita. Dan pada saat kita masukkan ke dalam kotak perusahaan kita, itu akan menjadi ide yang super brilliant karena tidak kepikiran sebelumnya. Nah, itulah yang akan menjadi revolusi
bagi perusahaan kita nantinya. Jadi idenya dari luar kotak, out of the box, eksekusinya di dalam kotak perusahaan kita. Nah, berpikir out of the box menghasilkan inovasi yang pastinya out of the box juga. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Berikutnya, saya mempunyai pertanyaan. Tadi, tolong kalian sebutkan 3 hal yang cara-cara kita untuk bisa berpikir out of the box. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap semua dalam keadaan prima. Setelah kemarin kita belajar 7-8 step ya, sekarang saya akan menunjukkan aplikasi dari 7-8 step itu di dalam makalah QCC. Ini saya ambil contoh QCC non-teknis punyanya si Gemal Kepadaya. Nama singkatnya Matrix, dengan temanya menurunkan biaya ending dan cutting coil import dari supplier CSC. Ini contoh dari QCC makalah QCC non-teknis Circle Matrix dari PT Gemal. Biasanya kalau di kolom pertama berisi profil perusahaan, lalu profil QCC, lalu skill dari masing-masing anggota dan aktivitas schedule untuk QCC tersebut. Nah, lalu di bagian kedua di menentukan tema, biasakan kita mulai dari KPI dari perusahaan, yang mana di punya GKD ini KPI adalah dari supply chain. Dari PT perusahaan ini pasti akan turun ke departemen. Departemen pasti akan menyiapkan activity plan yang menjadi guideline dan menjadi target. Nah, dari situ kita bisa ambil alasan untuk menentukan tema yang akan kita lakukan untuk QCC kita. Jadi harus align dengan KPI dari perusahaan. Untuk di tema ini adalah di bagian purchasing, mereka stratifikasi masalahnya ada 3, lalu mereka memutuskan dengan cara Pareto. Biasanya kita pakai Pareto. Lalu dari Pareto ini mereka akan melakukan tema yang akan ditanggulangi oleh QC tersebut. Jadi judulnya adalah menurunkan biaya ending dari cutting coil import dari supplier CNC. Itu contoh yang kita ambil hari ini. Lalu dalam menentukan target, data-data yang jadi subjek masalah dikumpulkan, sebelumnya seperti apa, lalu dalam menentukan target bisa juga diacu dari KPI perusahaan, misalkan dari perusahaan menginginkan penurunan sebesar berapa persen, itu yang bisa kita pakai sebagai acuan dalam menentukan target. Untuk dalam menentukan target ada yang pakai metode SMART, specific, measurable, achievable, reasonable. Spesifik itu jelas apa yang mau diturunkan, measurable, angkanya jelas, targetnya jelas, achievable, jadi bisa dicapai. Terus reasonable sesuai dengan KPI. Jadi tidak pernah ada dari lalu ini tidak harus yang isi di SMP, hanya tambahan. Ini adalah menjelaskan potential benefit yang dicapai bila QCC tersebut meraih target yang sudah ditetapkan. Lalu setelah menentukan target, analisa kondisi yang ada. Di analisa kondisi yang ada, biasakan kita menulis diagram area proses yang ada di tempat kita. Jadi misalkan di cutting, proses potongnya, alur proses potongnya, terus kalau purchasing, alur proses pembeliannya. Nah, ini yang ditampilkan oleh dia adalah alur proses pembelian dari raw material, dari permintaan pembelian sampai di delivery dari customer-nya. Jadi masing-masing step itu dikupas apa yang menjadi problem utama. Nah, di sini kita mulai melakukan problem utama dari masalah yang sudah kita tetapkan sebagai judul. Ini juga sama, dia masing-masing step dari pembelian dia juga satu mana yang jadi masalah. Nah, lalu di step analisa sebab akibat
problem-problem utama yang telah diidentifikasi di step analisa kondisi yang ada sebelumnya, lalu dimasukkan masing-masing ke dalam diagram tulang ikan. Ada man, machine, material, method, sama environment. Jadi tidak perlu semua kita masukkan, hanya yang berpengaruh terhadap judul ataupun target yang akan dicapai oleh divisi tersebut. Jadi ini kebetulan mereka semua ada di bagian metode. Dari belum ada kesepakatan dari supplier, terus fasilitas pada PO-nya untuk lamberan oil, ada perbedaan harga, sama ada perbedaan harga proses cutting di cutting center. Jadi masing-masing suppliernya harganya beda-beda. Nah ini menjadi masalah bagi dia. Lalu pembobotan ini adalah fungsinya adalah mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu untuk penanggulangannya. Jadi bisa estimasi cost-nya, bisa juga targetnya akan kita capai. Jadi ini bentukan ini bisa dengan kesepakatan anggota. Misalkan brainstorming ya. Ada yang masalah nomor satu ada berapa yang setuju bahwa ini adalah utama. Bisa kita pembobotan namanya misalnya. Lalu setelah pembobotan lalu dijadikan diagram Pareto penyebab. Nah ini akan kita laksanakan untuk rencana penanggulangannya. Adapun rencana penanggulangan bisa caranya lebih dari satu cara. Nah itu dianalisa lagi masing-masing rencana penanggulangannya. Apakah itu berhubungan atau tidak berhubungan? Kalau berhubungan kita tanda oke, dan tidak berhubungan kita kasih tanda silang. Nah itu masing-masing rencana penanggulangan nanti kita evaluasi mana yang efektif dengan metode what, how, why, where, who, when. Jadi semua jelas. Jadi siapa yang akan mengerjakan, jadi PIC, kapan dikerjakannya, dan mungkin kita bisa estimasi biayanya. Lalu setelah merencanakan penanggulangan, kita laksanakan penanggulangan yang sudah kita rencanakan. Jadi masing-masing step rencana penanggulangan kita bikin tabel dari keadaan sebelum, terus improvement dan afternya, gimana seperti progresnya. Apakah ada perubahan ataupun tidak ada perubahan. Itu masing-masing dianalisa seperti itu. Jadi mereka masing-masing keadaan sebelum terjadi QC improvement. Lalu pada saat improvementnya apa yang improvement yang dikerjakan, keadaan afternya. Dan semua juga seperti itu. Ada 4 langkah tadi yang dicanangkan oleh Circle GKD ini. Yang masing-masing dibuat before, improvement, dan after. Sehingga lebih jelas apakah terjadi impact terhadap aktivitas yang telah kita kerjakan. Nah, lalu selanjutnya dievaluasi hasil, dibandingkan kondisi antara sebelum improvement, setelah improvement. Dari improvementnya dia 3 bulan ya, dari Agustus sampai November, sekitar 4 bulanan, 3 bulanan ya. Lalu setelahnya dibandingkan, jadi lebih mudah melihatnya. Jadi setelah itu baru dianalisa secara dampaknya secara ECD SMPE. Dari grafik yang sudah kita sandingkan ini terlihat apakah diskusi kita berhasil atau tidak. Dan juga disampaikan mengenai skill mapping anggota. Apakah setelah UCC dijalankan ada kenaikan skill dari masing-masing anggota? Nah ini nanti bisa juga kita gunakan pada saat seharusnya dengan mengikuti aktivitas UCC ini, skill dari masing-masing anggota pasti diharapkan akan juga ikut meningkat. Lalu setelah dilakukan evaluasi hasil dan berhasil, lalu dibuat standarisasi. Standarisasi ini berupa instruksi kerja, bisa berupa instruksi kerja, ataupun standar, ataupun prosedur. Jadi gunanya adalah menjaga agar perbaikan yang sudah kita kerjakan itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Oke. Sekian yang bisa saya sharing hari ini, semoga bisa dipakai masing-masing circle di Adasi untuk membuat makalahnya masing-masing.
Lalu berikutnya ada sesi pertanyaan. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan. Dalam menentukan target, ada yang namanya metode SMART. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan metode SMART itu. Nah, teman-teman Adasi, tibalah waktunya di penghujung acara. Tadi sudah kita ikuti serangkaian kegiatan. Diharapkan dari keseluruhan acara ini ada manfaat yang bisa diambil oleh kita semua, gitu ya. Nah, dan juga tadi sudah kita tampilkan nama-nama pemenang atas kuis di bulan sebelumnya, gitu ya. Nah, bagi yang nama-namanya sudah tercantum, silahkan bisa menghubungi HRD untuk mengkonfirmasi bahwa Andalah pemenangnya, gitu ya. Nah, konfirmasi untuk nama pemenang bisa kita buka sampai dengan tanggal 13 Mei, gitu ya, untuk konfirmasi. Kemudian untuk yang kuis dan link absensi untuk kali ini, periode April kali ini juga akan kita tutup di tanggal 13 Mei. Jadi kepada teman-teman Adasi semua, ayo yang sudah tahu jawabannya bisa diisi sesegera mungkin dan secepat mungkin. Siapa tahu Andalah berkesempatan menjadi pemenang berikutnya, gitu ya. Oke, akhir kata saya akhiri acara Core Value pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi Core Value di bulan depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Adasi yang lebih baik.